Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Purwasi. Kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan pajak badan. Untuk dapat memahami materi tersebut, kita harus tahu dulu apa pengertian dari pajak badan. Nah, pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut dengan UU PPh, bahwa penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui definisi dari pajak penghasilan badan, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek PPh badan dan objek PPh badan. Siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan badan dan apa saja yang termasuk dalam objek PPh badan juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai subjek pajak badan atau PPh badan, di mana subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya, kemudian badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, badan usaha milik desa BUMDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontra investasi kolektif atau KIK, serta bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu mengenai objek PPh badan atau objek pajak badan, di mana objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, meliputi hadiah dari kegiatan dan penghargaan, kemudian ada laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, selain tanah dan bangunan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya ada iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Lalu yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia. Dua jenis pajak badan selain pajak penghasilan badan. Nah, secara umum ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kedua pajak badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Lalu apa sajakah jenis pajak penghasilan badan dan PPN yang menjadi kewajiban wajib pajak badan? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis PPh badan yang menjadi kewajiban wajib pajak badan atas pajak penghasilan badan atau perusahaan. Yang pertama, jenis pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan pada badan atau PPh badan. Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PP badan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau wajib pajak badan. Di antaranya yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21, di mana PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Kemudian perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Dan saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur e-filing.
Nah, kemudian itu ada yang kedua yang namanya pajak penghasilan pasal 22, di mana PPh 22 mengatur atas pemungutan pajak dan wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor maupun reimpor. Nah, yang ketiga yaitu yang C, pajak penghasilan pasal 23, di mana PPh pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, kemudian royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, kemudian sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. Yang selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25, di mana PPh pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh, dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 26, di mana PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 29, di mana PPh pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 15, di mana PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, kemudian perusahaan asuransi luar negeri, kemudian pengeboran minyak, gas, dan geotermal. Kemudian ada perusahaan dagang asing, ada perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna. Dan selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, di mana PPh pasal 4 ayat 2 ini berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. Jenis yang berikutnya yaitu mengenai jenis pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, bagaimana dengan pajak badan yang berupa jenis PPN ini? Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai, di mana PPN adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Yang kedua adalah pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, di mana pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Dan barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu, yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi. Setelah kita mengetahui jenis tersebut, ada peraturan tentang pajak penghasilan badan, yaitu terdapat beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu dengan yang pertama, hitung penghasilan bruto. Kenapa? Agar bisa mengetahui jumlah penghasilan kena pajak badan, kita terlebih dahulu harus mencari tahu nominal penghasilan bruto yang didapatkan selama 1 tahun berjalan. Disebut bruto karena jumlah tersebut belum dikurangi biaya operasional untuk memelihara, mendapatkan, dan menagih penghasilan tersebut.
Yang kedua yaitu dengan menghitung penghasilan neto komersial. Setelah mengetahui nominal penghasilan bruto, mekanisme perhitungan PPh badan berlanjut ke penghasilan neto komersial. Cara menghitung penghasilan neto komersial adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya operasional. Dan rumusnya yaitu penghasilan neto komersial sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya operasional. Yang ketiga, hitung penghasilan neto fiskal. Karena adanya perbedaan antara ketentuan komersial dan fiskal, kerap mengakibatkan perbedaan pada hasil perhitungan penghasilan neto. Perbedaan atau selisih ini disebut dengan koreksi fiskal, yang sifatnya bisa koreksi positif atau koreksi negatif. Dan rumus perhitungannya yaitu penghasilan neto fiskal dibagi penghasilan neto fiskal sama dengan penghasilan neto komersial ditambah koreksi fiskal. Yang keempat yaitu dengan menghitung penghasilan kena pajak. Pada perhitungan PPh badan tahap ini, kita bisa mencari tahu nominal penghasilan kena pajak atau PKP. Caranya adalah mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian. Terkait ketentuan tentang kerugian yang dapat dikompensasikan, kita bisa mempelajarinya lebih lanjut pada Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 2. Sedangkan berikut ini adalah rumus menghitung PKP, yaitu di mana PKP sama dengan penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, untuk mengetahui berapa penghasilan kena pajak, wajib pajak badan dapat mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, baik dari segi pengeluaran langsung maupun tidak langsung. Biaya-biaya yang dimaksud yaitu seperti biaya sewa, pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan sebagainya, biaya bunga, royalti, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya pengolahan limbah, dan biaya administrasi. Nah, dengan mengurangi biaya-biaya tersebut, wajib pajak dapat mengetahui berapa besar penghasilan kena pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan. Biaya yang tidak dapat dikurangkan, selain itu ada biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, apa saja biaya-biaya tersebut? Biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan yang sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, perpajakan, dan biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan yang pertama pembagian laba atau dividen, sisa hasil usaha koperasi atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, anggota ataupun biaya lain yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan. Tetapi jika biaya-biaya tersebut sudah terlanjur dimasukkan maka biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal. Dengan catatan, jika penghasilan bruto mengalami kerugian setelah dilakukannya pengurangan biaya, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun pajak berikutnya. Kompensasi ini berlaku hingga jangka waktu 5 tahun. Yang kelima yaitu dengan menghitung PPh badan terutang. Nominal PPh badan terutang bisa didapatkan melalui perkalian antara PKP dan tarif PPh badan yang berlaku, atau seperti yang terangkum dengan rumus PPh badan terutang sama dengan PKP dikali tarif PPh badan. Perlu dicatat bahwa tarif yang berlaku untuk setiap perusahaan berbeda-beda. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020, maka mulai tahun 2020 hingga 2021, tarif PPh badan dipangkas menjadi 22% dan kembali akan turun menjadi 20% di tahun 2022. Sedangkan untuk perseroan terbuka mendapatkan pengurangan sebesar 3%, lebih rendah dibandingkan dengan perseroan tertutup atau badan usaha lainnya. Untuk perhitungan PPh badan, jika badan usaha memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, maka akan dikenakan tarif pajak tunggal 22%. Sedangkan bagi badan usaha yang pendapatan brutonya berkisar antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun, ada dua jenis tarif sesuai Undang-Undang PPh Pasal 31E, di mana tarif sebesar 22% bagi PPh yang tidak mendapatkan fasilitas atau pendapatan bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, tarif sebesar 11% bagi PPh yang mendapatkan fasilitas, yaitu pendapatan bruto hingga sama dengan 4,8 miliar. Yang keenam, dengan menghitung kredit pajak. Selama berjalannya tahun pajak, seringkali wajib pajak sudah membayar pajak melalui prosedur pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak lain. Bisa juga dari pembayaran yang dilakukan wajib pajak badan sendiri. Nah, pembayaran tersebut termasuk dalam angsuran pembayaran pajak yang sah, diperhitungkan sebagai kredit PPh terutang, namun tidak berlaku untuk pajak bersifat final. Kemudian yang ketujuh, dengan menghitung PPh lebih atau kurang bayar.
Tahap terakhir dalam perhitungan PPh badan adalah mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak. Dari sini akan diketahui apakah status pajak Anda kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Status kurang bayar berarti masih ada pajak yang harus Anda bayarkan, sedangkan status lebih bayar artinya ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, sementara itu nihil maksudnya tidak ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran pajak. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui tarif PPh badan. Dan perlu dipahami bahwa pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020. Melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Belet ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selama ini kita ketahui bahwa tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Nah, melalui belet baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% mulai berlaku pada 2022, lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK, menjadi 19% pada 2020 dan 2021, 17% mulai pada 2023, tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya, yaitu yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Setelah itu, setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Selanjutnya, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan dan contoh perhitungan PPh badan. Nah, selain mekanisme yang sudah dibahas tadi, ada juga hal lain yang harus dipahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Apa itu peredaran bruto? Nah, peredaran bruto di sini adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan. Jika kita memilih untuk tidak melakukan pembukuan, maka PKP akan dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto atau yang disebut NPPN. Sebaliknya, jika kita melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN di sini yang dimaksud dapat kita lihat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma penghitungan penghasilan neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran brutonya, yaitu yang pertama, perhitungan PPh badan peredaran bruto hingga 50 miliar. Nah, untuk tarif pajak untuk penghasilan bruto yang kurang dari 4,8 miliar, yaitu tarif pajaknya dengan menghitung 50% dikali 22% dikali penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan bruto yang lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka tarif pajaknya yaitu 50% dikalikan dengan 25%, kemudian dikali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, kemudian dijumlahkan dari hasil perkalian dari 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Dan 22% di sini merupakan tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2021. Kemudian peredaran bruto di atas 50 miliar. Nah, pajak penghasilan badan terutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar pajak penghasilan badan tetap adalah 22% dikali penghasilan kena pajak.
Nah, 22% di sini merupakan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di 2021. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan pajak badan, yaitu contoh perhitungan pajak badannya pada tahun 2021, yaitu PT AA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum mengetahui pajak yang harus dibayar PT AA, kita harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT AA. Maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 22% dikali 5 miliar, yaitu 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta, yaitu didapatkan hasilnya 350 juta. Nah, 350 juta di sini merupakan angka yang bisa dicicil oleh PT AA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021.